ketemu malah. Waalaikumsalam. Saya Ari, mahasiswa Magister Kesehatan Unimal. Mau nanya sedikit ya, ketemu malah tentang pelayanan kesehatan di Abdul tentang mutu pelayanan, ya. Nah sebelumnya ketemu malah di sini dulu. Nah nama ini. Hubungannya seperti aja lah, itu lepasnya juga orang strip aja. Mulai ya dok ya. Nah ini kan ada 5 dimensi ya yang mau saya tanya. Nah ini pertama ini tentang dimensi fisik dulu. Nah menurut pandangan Dr. Muhala, gimana sih desain tata bangunan Abdul Muluk 5 tahun terakhir ini? Ya kalau menurut saya dalam 5 tahun ini melihatnya sih perkembangan ya. Jadi kalau yang saya lihat bukan ke arah itu sudah sempurna atau belum, tapi dalam 5 tahun ini perkembangannya banyak yang berubah, ini diganti, ini dipindah, ini memang lebih ke arah biar kita merasa lebih nyaman. Karena kan kenyamanan itu penilaian beda, dan memang kita rasakan setelah diubah sini sebenarnya lebih enak, dan memang kita lihat ada beberapa bangunan yang akan dibuat lagi untuk biar kita semua merasa nyaman sih. Oh gitu ya. Terus kalau misalkan kalau di tiap ruangan ini kan lagi era pandemi ya. Nah ini yang standar aja sih ditanya. Itu tuh cukup nggak sih buat cuci tangannya depan pintu masuk pasien itu, depan ruangan pasien itu udah ada cuci tangan atau hand scrub itu nggak sih? Kalau untuk di ruangan-ruangan bangsa. Untuk ruangan-ruangan bangsa yang setahu saya memang untuk cuci tangan di depan itu belum tersedia sepenuhnya. Jadi kan memang settingnya adalah cuci tangan dengan sabun itu hanya keadaan khusus. Jadi memang hanya di beberapa tempat, tapi memang mungkin kekurangannya belum dibuat cuci tangan untuk yang di luar. Lebih keras suaranya dok. Ya, untuk yang cuci tangan memang belum dibuat, mungkin di luar-luar, jadi mungkin belum terjangkau. Tapi kalau untuk hand scrub, untuk wadah-wadahnya tempatnya saya rasa udah cukup. Cuma memang mungkin karena hand scrub itu banyak yang datang, jadi cepet banget habis, dan itu sering kekurangan karena memang yang cuci tangan pakai hand scrub itu dari petugas, keluarga pasien, dan itu yang bikin cepet habis. Nah terus kalau pencahayaannya di ruangan itu cukup terang nggak sih? Cukup nggak masuknya matahari masuk? Ada beberapa yang cukup, ada beberapa yang kurang. Jadi misal kayak yang setahu saya yang ruangan yang lama itu termasuk kurang pencahayaannya. Tapi agak gelap gitu ya? Ya agak gelap. Tapi memang yang saya dengar ruangan itu nanti berapa tahun lagi akan dirombak. Oh gitu ya. Nah terus ini kayak nurse station ya, itu dekat nggak sih sama tempat pasien? Gampang dipanggil nggak sih kayak tugasnya kalau ada sesuatu? Cukup dekat. Cuma memang ada beberapa yang nurse stationnya agak masuk. Jadi kalau misalnya pasien atau keluarga pasien yang baru datang malam, mereka agak sulit menjaga ruangannya. Jadi mungkin beberapa nurse station ada yang penanda bahwa di sini ada nurse station, itu mungkin belum terbaca dengan jelas oleh semua orang. Nah terus ini kalau ruangan yang tingkat ya, ada tangga darurat nggak sih? Kayak ruangan penghuninya itu. Ada. Jadi kalau ada suatu kebakaran atau ada gempa, ada ya? Ada tangga, ada untuk apa sih? Yang jalan tangga juga udah ada. Nah terus ini menurut Dr. Muhala, kebersihan di Abdul Muluk ini saat ini gimana? Kebersihan memang masih, yang menurut saya sih masih PR ya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, cuma memang kadang-kadang masih tampak kotor ya, karena banyak yang datang mungkin kurang patuh dengan menjaga kebersihan, sehingga ya mungkin kadang-kadang kita masih lihat kotor gitu, karena ya masih banyak yang buang sampah
buang pada tempatnya. Terus kalau di ruangan itu kotak sampah itu dibedain nggak sih yang infeksi, non infeksius gitu? Sudah dibedain, sudah ada tandanya, cuman memang kalau menurut saya ada beberapa, kan kalau sampai infeksius dia ada warnanya sendiri. Ya mungkin karena sudah lama tidak disosialisasikan lagi, sudah dibedakan warnanya, tapi dimasukkannya juga sampahnya campur. Gitu ya. Nah, terus menurut Dokter Muhala, ketertiban sama keamanan di Abdul ini gimana? Cukup aman nggak? Atau cukup tertib nggak sih? Kayak pedagang-pedagang itu banyak-banyak nggak sih di ini? Masih ada nggak gitu loh? Masih keamanan juga masih bisa dibilang juga masuk kurang, terutama ya karena kesadaran para pengunjung, entah juga mungkin ada ada beberapa pihak yang mengambil kesempatan. Misal pedagang asongan ya karena merasa ngeliat, yuk saya bisa ngambil keuntungan di sini, masuk, sedangkan itu kan seharusnya tidak boleh. Nah terus kalau pasien itu, penunggu pasien itu di bangsa-bangsa tuh dapat kartu nggak sih? Ngeliat nggak dapat kartu atau dapat kartu penunggu nggak gitu loh? Udah tidak lagi. Jadi itu hanya ya berlaku kalau mau ada event, misal akreditasi atau apa, baru itu keluar lagi. Ya. Terus ruangan-ruangan ini yang terutama di belakang ya, yang bangsal ya, itu dekat sama pos satpam nggak? Agak jauh dari pos satpam, karena kan pos satpam dia letaknya di ujung-ujung. Berarti kalau ada sesuatu ya cukup jauh juga ya manggilnya ya? Cukup jauh. Terus CCTV ada nggak di setiap ruangan? Tidak semua ruangan ada CCTV. Oh gitu. Nah, bahkan di jalan-jalan pun hanya beberapa jalan yang ada CCTV, dan saya juga nggak tahu apakah CCTV itu aktif, maksudnya aktif dengan ada recordnya atau hanya aktif tanpa ada record. Kita kurang disosialisasiin sih. Gitu ya. Nah terus kalau malam nih, saat jaga malam, ada nggak sih satpam yang keliling yang pas jaga sore, ngeliat nggak satpam atau satpol PP yang keliling? Beberapa kali, maksud tidak setiap jaga pernah ketemu, cuma memang sangat jarang. Tapi pernah gitu ada yang keliling. Ya. Berarti ke setiap ruangan berarti ya? Ya entah keliling setiap ruangan atau memang pas hanya ketemu di selasa itu aja udah dia balik. Ya mungkin. Nah terus ini tentang dimensi ketepatan ya, yang kedua sekarang. Nah menurut Dokter Muhala, keinginan masyarakat atau keinginan pasien tentang Abdul Muluk ini udah terpenuhi nggak sih? Udah ada kepuasan belum sih dari masyarakat gitu loh tentang pelayanan di Abdul Muluk ini? Saya rasa masih kurang, karena ya kita masih banyak yang harus diperbaiki, pelayanan juga masih ya termasuk banyak kurang juga sih. Terus kalau ini di ruangan-ruangan nih, petugasnya itu kasih informasi nggak sih ke pasien tentang kondisi tentang keadaan keluarganya gitu loh? Nah itu masih belum tersosialisasikan sepenuhnya. Jadi yang saya lihat hanya beberapa petugas yang entah memang dia karena memang maksudnya memang dia biasa selalu memberikan informasi atau apa, dia memberikan. Kalau yang lain yang cuek ya nggak ngasih. Berarti ada oknum yang oknum lah istilahnya ya, yang ada beberapa yang memang selalu memberi informasi, ada memang orangnya nggak mau memberi informasi gitu. Terus untuk menjaga standar pelayanan mutu di rumah sakit ini apa sebenarnya perlu nggak sih dokter atau perawatnya dilatih pelatihan? Kalau saya sih lihatnya gini, jadi memang kita di rumah sakit itu sudah punya namanya akreditasi. Jadi cukup kita penuhi standar akreditasi, dan di akreditasi itu yang sudah ada pelatihan segala macam, sudah ada standar, ikuti apa dari akreditasi itu, saya rasa sudah cukup. Jadi memang sudah mencakup di sana semua. Berarti udah dia belum udah terlaksana gitu ya? Udah terlaksana, cuma kan akreditasi hanya per beberapa tahun. Setelah selesai itu ya turun lagi, pas mulai ada event lagi baru dilanjut lagi. Jadi belum stabil. Nah terus menurut Muhala,
misalnya terhadap pasien mau memperkenalkan diri dulu sebelum tindakan atau senyum selamat pagi pak gitu sebelum operan atau nggak saat melakukan tindakan. Nah itu nyangkut dari pertanyaan tadi ya, pelatihan segala macam. Sebenarnya yang di akreditasi itu sudah diajarkan tentang cara kita berkomunikasi dengan pasien. Sudah ada tata keramanya. Cuman ya memang karena itu belum tersosialisasikan lagi, dan juga entah mungkin memang orangnya wataknya seperti itu, iya masih belum terlaksana dengan baik. Nah terus ini ketiga nih ya, ketepatan pelayanan ini jauh dulu sudah cukup pas belum pelayanan, berarti kan sesuatu yang diberikan ke pasien gitu loh, apa mungkin tentang terapinya atau tindakan terapinya dan dokter perawatnya udah cukup tepat. Belum sepenuhnya terlaksana dengan baik ya. Saya melihatnya gini, pasien saat ini butuh obat A, tapi kadang-kadang kita memberikannya mungkin nanti, karena sehingga kita ngasih obatnya itu di jam-jamnya pas, jadi biar kita ke pasien itu tidak bolak-balik, tidak sampai, sedangkan kan dia butuhnya saat itu. Terus untuk ketepatan yang lain ya mungkin bermasalah di pembiayaan. Kita ingin memberikan yang sangat terbaik kepada pasien, tetapi terkendala dengan pembiayaan, sehingga kita memberikan terbaiknya versi yang rendah gitu. Nah terus perlu nggak sih standar pendidikan khusus untuk dokter atau perawatnya? Perlu. Kayak di ruangan-ruangan tertentu gitu kan? Bukan ruangan tertentu, semua ruangan itu harus punya standar mungkin dari medisnya, standar dari pelayan umumnya, itu harus ada semua. Berarti perlu dilakukan pelatihan ya? Nah itu yang menurut saya itu semua udah ada checklist-checklistnya yang dibutuhkan di akreditasi, dan itu tinggal kita menjalankan itu saja. Saya rasa sih cukup. Nah terus sekarang yang ketiga itu tentang dimensi dari tanggap. Menurut Dr. Muhala, pegawai abdomolog ini peka nggak sih sama yang diinginin pasien? Kadang-kadang nggak juga, yaitu karena komunikasi kita kurang lancar, pasien pengen ini, sedangkan kita dari pegawainya kita udah tahu sebenarnya ini tidak butuh, tapi kan namanya pasien banyak tanya, pengen ini pengen itu. Nah sedangkan kita pegawainya ngerasa ini kok banyak mau, sehingga di situ terjadi keterlambatan pelayanan, tapi tidak diinformasikan. Iya, terus kayak dokter perawatnya nih peka nggak sih sama pasiennya, misalkan peduli nggak sih, Bu ibu udah makan belum, atau enggak nanti ibu istirahat ya setelah ini gitu. Maksudnya ada nggak sih yang seperti itu? Banyak, tapi banyak juga yang enggak. Jadi 50-50 ya? Iya, karena ya yang saya lihat beberapa spesialis dengan beberapa perawat ada yang sudah seperti itu. Dia dokter spesialis datang, wah dia bercanda sama pasiennya, jadi memang akrab banget. Ada yang satu datang apa ini tuh, perawat pun juga sama, datang langsung suntik, udah pergi. Ada yang sambil suntik ngobrol-ngobrol ini ada apa gitu. Berarti tergantung orangnya kayak gitu ya? Ya sebenarnya kan nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Jadi harusnya Semua sama, memperlakukan semua pasien itu sama. Nah terus di sini menurut Dr. Muhala, petugas di abdomolog ini cepat sama mampu tanggap nggak sih sama permintaan pasien yang kasus ibu saya habis nih, nah langsung datang nggak gitu loh? Cukup tanggap, cuma ya kalau misalnya obatnya belum ada, tunggu dulu, kalau pasiennya nyari dulu, atau mungkin obat ini nanti ngambil dulu dari mana, itu yang tunggu dulu. Sedangkan kadang-kadang seperti itu kita tidak ngejar, jadi nunggu obatnya datang dulu gitu, nggak nyari ini ada nggak obatnya ini gitu. Berarti nunggu ada yang nganter dulu maksudnya ya? Iya. Dari banyak farmasi ya. Nah. Nah terus berarti petugas itu harus siap membantu 24 jam kan? 24 jam siap dipanggil nggak sih dokter perawat itu dengan keluhan pasien? Iya. Perlu ya. Perlu. Nah terus yang keempat nih
tentang dimensi keamanan. Menurut Dokter Muhala, privasi atau keamanan barang-barang apa pasien ini aman nggak sih? kurang aman. Ada nggak itu apa namanya pengaduan kehilangan atau apa? Kalau dengan dana sih ada, ya dari kehilangan barang-barang pribadi sampai kendaraan, itu masih ada sampai sekarang. Kalau di ruang-ruang tuh ada mereka tuh punya lemari ini nggak sih? Punya lemari khusus nggak sih untuk naruh barang-barang berharga kayak dompet atau apa HP gitu? Apa udah dilihatin aja? Kalau untuk barang berharga tempatnya, setahu saya sih belum ada. Jadi misalnya kalau memang ada seperti itu harus ada locker atau lemari dengan kunci. Sedangkan kan selama ini cuma ngasih lemari aja. Iya. Kalau lemari tanpa kunci ya kita taruh barang berharga apapun di situ ya hilang. Nah terus menurut Muhala, bagaimana pendapat dokter ya tentang teror-teror yang ada di muluk? Teror itu misalkan kayak LSM atau wartawan yang sifatnya ancaman atau sifatnya ya ancaman, misalkan nanti masuk orang gitu atau enggak saya masukin berita gitu. Menurut Dokter Muhala gimana itu? Harus gimana ya tanggapannya? Ya, itu masih banyak terjadi. Banyak terjadi ya entah kenapa, apakah karena memang ini rumah sakit dengan segala macam kompleks sehingga para pencari berita pun di sini tempat yang bagus untuk seperti itu. Jadi solusinya apa untuk menghindari adanya teror-teror itu? Ya kita buat perlawanan. Jadi misal seperti ini di pintu masuk atau di beberapa tempat kita langsung cantumkan untuk pengaduan. Kita bikin alur pengaduan pertama ke Katib ke perawat mana, misal perawat kontrol atau perawat mana. Kalau misalnya tidak selesai di bagian apa sampai terakhirnya kita akan kalau bisa sebut ini adalah tim advokat kita. Biasanya kalau mereka berani bikin masalah dan di sana sudah ada advokat, mereka biasanya akan berpikir. Tapi kalau misalnya kita tidak punya tim advokat yang kuat, ya bisa akan semakin kejam. Itu humas itu apa? Maksud advokat apa gimana sih? Ya, jadi maksudnya entah humas atau apa, jadi rumah sakit itu harus punya tim pengacara. Jadi misal kita bekerja sama dengan pengacara apa, jadi kalau ada kasus apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh rumah sakit sampai direktur pun, maka dibantu oleh advokat. Gitu. Karena ya kita aja kalau udah dengar kata pengacara kita akan diperkarakan, kita pasti berpikir. Iya. Berarti nanti udah ada alur sendiri ya untuk tulis alur ini permasalahan ini. Jadi misal kita mau komplain pun jelas, saya nggak selesai nih komplain ini, kita ngomong saya pengen komplain ke yang lebih tinggi ini kan sudah ada alurnya. Kalau misalnya tidak bisa ya akan nanti ke advokat. Kalau menghadap ke advokat ya berarti pengadu itu pun harus bisa melawan advokat kita. Kalau enggak kan ya kita harus tuntut balik gitu. Nah terus dok, perlu nggak sih adanya Satpol PP dan ini atau dengan Satpol itu cukup? Harus kalau memang lebih ke arah jumlahnya. Saya tidak melihat apakah harus Satpol PP atau apa, tapi memang jumlahnya lebih banyak. Jumlah pengamanannya maksudnya ya? Pengamanannya. Gitu ya. Nah terus tentang yang kelima itu kan tentang ini apa dimensi empati. Selama ini petugas tuh dengerin nggak sih keluhan pasien? Empati ya kalau sekedar dengarkan sih dengarkan, cuman apakah sampai berempati atau enggak ya kurang tahu. Nah waktunya cuma sekedar dengarkan udah. Karena kan ada beberapa pasien yang memang sebenarnya sakitnya itu bukan karena sakit beneran gitu loh, artinya ada yang faktor psikosomatis atau ada faktor X gitu loh yang sebenarnya hanya dengan curhat aja udah sembuh gitu loh. Nah kalau kayak ketemu pasien kayak gitu tuh dengan curhatan itu apa misalnya ininya? Ya bagi beberapa teman-teman kalau memang mereka bisa menyelesaikan itu sih bagus. Kan kebanyakan hanya mendengarkan sudah tuh pergi. Cuman kadang-kadang kan pasien tuh pengen didengarkan, terus pengen ya minta solusi apalah gitu. Terus dok yang terakhir ya, di sini nih petugasnya dokter perawatnya milih pasien nggak sih antar BPJS, pasien umum atau pasien apa asuransi itu sama atau beda-bedanya nggak terhadap ininya apa namanya tindakannya atau enggak ada pengobatan-pengobatannya perlakuannya sama nggak
Jadi obat-obat yang kita kasih kita langsung memplotkan itu untuk obat-obatan yang umum. Jadi untuk tindakan juga kita tindakan umum. Kalau misalnya di BPJS kan sudah ada keterbatasan. Jadi ya misal pasien ini harus operasi besar, harus bisa operasi 3 sekaligus. Sedangkan kalau BPJS kan tidak bisa 3. Jadi ya kita membedakannya karena pasien ini hanya dibayar hanya 1 operasi, mungkin operasi yang mengancam nyawa dulu kita kerjakan gitu. Sedangkan kalau misalnya pasien dengan asuransi yang lain ataupun pasien umum dan dia bisa menyanggupi 1 periode bisa 3 operasi dikerjakan gitu. Tapi yang melakukan misalnya kita obatin semua. Berarti pada intinya sama ya semua perlakuannya ya? Sama. Cuma kan ya itu masyarakat pasien melihatnya kok saya seperti dibedakan gitu karena dia asuransi ini segala macam ya, karena memang yang dibayarkan oleh asuransinya berbeda, jadi tindakannya pun memang berbeda. Oh gitu ya? Iya. Udah sih dok, cukup. Masih banyak ya dok ya?